Halo Sobat Asuransiku, kembali lagi di channel YouTube asuransiku.id, sebuah channel dari portal pembelian asuransi secara online yang membagikan informasi bermanfaat seputar pengetahuan keuangan khususnya asuransi. Terdapat beberapa bidang pekerjaan yang sudah lama malang melintang di Indonesia, namun menjadi budaya baru. Karena bagi sebagian orang, profesi ini bisa membuat pelakunya nampak menjadi seorang profesional yang berpendidikan, cekatan, tampak hebat, dan beberapa posisinya terlihat seksi untuk dijabat. Adalah profesional asuransi karena diisi sekumpulan orang yang pandai perhitungan, menakar risiko, problem solver, apalagi sejak ramainya industri 4.0 menjadi tren baru di Indonesia, sehingga teknologi memudahkan pembelian asuransi secara online, seperti proses perhitungan simulasi, premi, klaim, hingga penutupan polis. Namun, tahukah kamu terdapat beberapa role di bidang ini? Apa saja? Underwriter adalah profesi yang bertugas menilai risiko dan memutuskan apakah aplikasi penutupan pertanggungan asuransi diterima atau tidak. Selanjutnya, dengan syarat apa? Kira-kira apa saja yang menjadi tujuan untuk meminimalkan exposure bagi perusahaan mereka dan membantu menghasilkan keuntungan. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang underwriter adalah mampu membangun hubungan, memiliki perhatian yang mendetail, dan menjadi komunikator juga negosiator yang unggul. Tentunya, memiliki empati pun juga dibutuhkan untuk dimiliki seorang underwriter. Tugas dan job description underwriter. Apa saja sih job description-nya underwriter dan apa saja yang dikerjakannya? Underwriter melakukan penilaian terhadap calon nasabah asuransi bahwa polis asuransi nasabah lolos identifikasi oleh pihak perusahaan. Tahap awal adalah melalui broker asuransi ataupun agen asuransi ataupun pihak marketing yang melakukan identifikasi dari gaya hidup, status pekerjaan, hobi, dan hal lain yang berkaitan dengan kebiasaan calon nasabah. Untuk ini biasanya contoh kasusnya asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Nah, dari situ broker atau tenaga pemasar asuransi tersebut mulai mengelompokkan risiko-risiko dari setiap calon nasabah. Risiko tersebut dikategorikan menjadi 4 macam, seperti penolakan polis, diterima dengan syarat, diterima dengan jumlah premi yang sesuai, dan diterima dengan jumlah premi di bawah standar. Jika terdapat temuan risiko yang tepat untuk para calon nasabah, barulah agen asuransi akan mengabarkan rincian underwriting kepada nasabah, seperti verifikasi data nasabah dengan cara penentuan klaim yang sesuai bagi nasabah, karena underwriter akan memperkirakan berapa nominal klaim yang pantas bagi nasabah berdasarkan penelitiannya, hingga nantinya estimasi appraisal akan dicantumkan pada polis asuransi. Selanjutnya ada aktuaris. Sedikit berbeda dengan underwriter, sebuah peran dari kelompok kerja asuransi yang memberikan dasar matematis dan analisis guna memutuskan sistem keuangan dengan menakar risiko berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu menggunakan statistik dan penerapan teori probabilitas, yang kemudian menghitung premi dan memberitahu apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban nantinya. Tugas aktuaris yaitu membuat dan menetapkan sebuah harga produk asuransi menggunakan tingkat mortalita, tingkat investasi, skala biaya, klasifikasi risiko, tingkat morbidita, dan skala penjualan. Membuat estimasi atas risiko yang menjamin kesehatan keuangan dan memastikan kecukupan kewajiban. Selanjutnya membuat proyeksi dan analisis teknis perkembangan perusahaan seperti membuat analisis kecukupan pemasukan dan kewajiban. Selanjutnya meninjau ulang kecukupan tingkat mortalita dan morbidita, meninjau ulang kecukupan tingkat investasi, dan meninjau ulang kecukupan dan kewajaran biaya-biaya. Selanjutnya mereview risiko yang ada dengan kewajarannya, serta mereview juga harga atas penjualan dengan volume penjualan. Tugas aktuaris yaitu membuat dan menetapkan sebuah harga produk asuransi menggunakan tingkat mortalita, tingkat investasi, skala biaya, klasifikasi risiko, tingkat morbidita, dan skala penjualan. Membuat estimasi atas risiko yang menjamin kesehatan keuangan dan memastikan kecukupan kewajiban. Selanjutnya membuat proyeksi dan analisis teknis perkembangan perusahaan seperti membuat analisis kecukupan pemasukan dan kewajiban. Selanjutnya meninjau ulang kecukupan tingkat mortalita dan morbidita, meninjau ulang kecukupan tingkat investasi, dan meninjau ulang kecukupan dan kewajaran biaya-biaya. Selanjutnya mereview risiko yang ada dengan kewajarannya, serta mereview juga harga atas penjualan dengan volume penjualan. Di samping itu, aktuaris juga memiliki job description, berperan sebagai penerjemah risiko, penilaian risiko, penaksir, dan mengkalkulasi kemungkinan terjadi risiko.
Dalam proses aktuaria seringnya bekerja dalam skop seperti bisa memastikan nasabah mampu membayar premi sesuai profil risikonya, menilai premi yang sudah terkumpul sudah cukup untuk bisa membayar klaim yang nantinya akan terjadi, dan menutupi berbagai biaya operasional perusahaan. Semuanya dilakukan secara sistematis dan matematis, termasuk menakar bahwa premi yang dibayar nasabah dapat menutupi biaya operasional perusahaan. Keduanya memiliki tugas dengan lingkup analisa yang mendalam, karenanya diharuskan memiliki keahlian analisa dan probabilistik yang kuat. Untuk dapat berkarir menjadi seorang aktuaris yang handal, terdapat prodi perkuliahan yang dapat ditempuh, yaitu ilmu aktuaria. Beberapa universitas dan perguruan tinggi sudah menyediakan lulusan strata 1 untuk jurusan aktuaria. Salah satunya adalah di Universitas Indonesia. Pada beberapa universitas lainnya, aktuaria dijadikan sebagai ilmu matematika dan statistika. Untuk menjadi seorang aktuaris, dibutuhkan profesi tambahan yang mensyaratkan lulus ujian pada kuliah yang sudah disyaratkan oleh Ikatan Aktuaris Indonesia atau IAI. Contoh di Institut Teknologi Surabaya atau ITS terdapat 5 bidang dan departemen statistika, di mana bidang tersebut yaitu komputasi, bisnis dan industri, ekonomi dan finansial, sosial dan pendudukan, serta lingkungan dan kesehatan. Sedangkan itu, aktuaria ada 3 bidang peminatan seperti aktuaria bencana, aktuaria kelautan, dan aktuaria syariah. Bagaimana sobat asuransiku? Berwarna dan seru sekali bukan menjadi bagian dari bisnis asuransi yang semakin lama semakin tumbuh subur di Indonesia. Sangat cocok sekali bukan untuk kamu yang masih bingung ingin memulai karir dari mana dan akan menentukan masa depan kamu kemana. Atau sangat cocok juga buat kamu yang selama ini sebagai tenaga penjual atau yang pernah menjajal sebagai agen asuransi, namun ingin lebih mendalami dunia asuransi. Tentunya tips ini sangat bermanfaat buat kamu kan? Dunia keuangan sangatlah luas, asuransi termasuk di dalamnya. Bahkan untuk satu produk saja, seperti asuransi kesehatan, role-nya bisa sangat berbeda dengan asuransi mobil ataupun asuransi pengiriman ataupun marine insurance. Tapi jangan takut kalau kamu terjun bidang ini, karena diprediksi di masa mendatang, bidang asuransi akan menjanjikan dan tidak kalah dengan bidang lain. Selamat mencoba, semoga sukses ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Komen juga. Terima kasih.